sekarang 45. Nanti 2023, 2033, 2043 barulah kalian paham cakap saya ini. Oh, itu yang maksud Ustadz tuh kemarin. Nah, banyak hal yang tak bisa kita cerna karena belum cukup umur, belum sampai umur kalian untuk menangkap yang saya ceritakan. Cuman menjelaskannya nantilah kalian rasakan sendiri setelah 20 tahun. Oh, itu maksud Ustadz itu rupanya. Itulah kaji kita subuh ini. Pertemuan Rabu depan kita masuk bab yang ke-10. Habis satu bab. Inilah pertemuan yang paling lengkap. Habis satu bab. Hadisnya pun tak ada, satu hadis pun tak ada. Cuma satu, itu pun tak lengkap, tak sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Selanjutnya kita jawab pertanyaan ini, baru kita sholat sunat Isra 2 rakaat. Hari raya kemarin ada yang hari Kamis. Gimana tuh Pak Ustadz? Hari Kamis, hari Jumat hilalnya 1 derajat. Jumat itu 1 derajat. Hari Sabtu 3 derajat. Hari Kamis tak ada hilal. Jadi yang hari raya hari Kamis dia mesti qadha, mesti digantinya karena tak ada hilal sama sekali. Kalau dia tinggal di Indonesia ya, tidak ada hilal sama sekali. Di Papua pun tak ada. Hilal paling kuat di Aceh, di Papua yang paling rendah 1, sekian derajat. Hari Kamis tak ada hilal sama sekali. Hilal Nasution ada. Kakak kelas saya hilal Lubis. Apakah puasa Syawal bisa digabungkan dengan puasa qadha? Sementara syarat fadilah puasa Syawal adalah puasanya mesti sebulan penuh. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, puasa Ramadan itu kan penuh 29 atau 30. Summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Jadi yang paling afdalnya penuhkan dulu Ramadannya. Ramadan ibu kemarin kurang 7, penuhkan dulu 7. Habis setelah penuh 7 baru tambah puasa Syawal. Itu yang paling afdal. Tapi ada yang level 2. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, panjang umur sehat badan, nanti kita ke Mesir singgah ke kubur Imam Syafi'i. Di sampingnya itu ada kubur satu lagi, itu kubur Imam Zakaria Al-Ansari, imam besar. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, orang yang mengqadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi ibu kalau mengqadha 7 hari di bulan Syawal dapat pahala 6 hari puasa sunat Syawal. Tapi niatnya niat qadha, bukan niat. Kalau niat puasa sunat Syawal tak dapat qadha, tapi kalau niat qadha dapat pahala puasa sunat Syawal. Jelas? Bukan kata Abdul Somad, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Dikutip oleh Mufti Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Dibaca Ustadz Somad, disampaikannya di sini. Jadi jangan nanti kata Ustadz Somad, banyak orang tak percaya sama saya. Apakah mengeluarkan sisa makanan dari mulut membatalkan sholat? Ada nasi, kalau antum telan batal sholat antum karena antum makan. Batal. Ada nasi. Makanya sebelum sholat itu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, kusuruh bersiwak sebelum sholat supaya jangan terjadi lah itu. Oke lah, ini terjadi. Macam mana? Antum ambil ini. Tak batal, tapi bukan gerakan sholat, darurat. Saya Pak Ustaz tak saya ambil, terus saya susun aja pakai lidah saya. 10 nasi di sini.
Itu pun bukan gerakan sholat. Mana ada gerakan sholat ini? Ya? Bukan gerakan sholat. Gerakan yang bukan gerakan sholat dilaksanakan berturut-turut batal sholat. Jadi batallah sholat? Tidak, karena darurat. Kalau tak dibuatnya gerakan, ditelannya batal sholat. Jelas? Khulafa Rasyidin ada berapa Pak Ustadz? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebab ada yang mengatakan Sayyidina Hasan termasuk. Nabi tak ada menyebut berapa jumlahnya. Makanya ada yang memasukkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saking adilnya katanya masuk khulafa. Tapi yang disepakati, kalau susunannya pertama Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali. Meninggal Sayyidina Ali, naik Sayyidina Al-Hasan. Kena racun Sayyidina Al-Hasan, meninggal, naik Muawiyah. Habis Muawiyah mestinya Sayyidina Husain. Begitu perjanjiannya. Dibunuh Sayyidina Husain di Karbala, naik anak Muawiyah namanya Yazid. Maka sejak itu tidak lagi disebut sebagai khilafah, karena dia sudah menjadi kerajaan. Sistemnya kerajaan, mati ayahnya dinaikkan anaknya, mati Muawiyah naik Yazid. Jadi yang memasukkan Sayyidina Hasan karena dia masih, tapi yang disepakati semua adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz karena keadilannya. Yang memasukkan Sayyidina Al-Hasan karena dia memang masuk dalam khalifah yang adil itu. Tapi kekuasaannya tak lama, meninggal kena racun. Adiknya tahu, Sayyidina Husain tahu. Sebutkan nama orangnya Hasan, biar ku pancung kepalanya. Kata Hasan, tak usahlah adikku Husain, biar nanti berjumpa aja di padang mahsyar. Tak disebutkannya siapa yang meracun dia. Berita tentang meninggalnya Sayyidina Al-Hasan ada saya bahas dalam 36 kisah sakratul maut. 35 kisah sakratul maut. Bagaimana hukumnya khutbah Idul Fitri cuma 1 kali khutbah? Khutbah Idul Fitri menurut mazhab Syafi'i 2 kali, sama macam khutbah Jumat. Rukunnya semuanya sama macam khutbah Jumat. Baca dalam buku 37 masalah populer. Bedanya cuman takbir di pertama 9. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Yang kedua 7. Itu aja bedanya. Yang lain sama macam khutbah Jumat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Sama semuanya. 2 kali menurut mazhab Syafi'i. Datanglah orang bertanya kepada Syekh Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Utsaimin, ya, saya ikut orang Saudi Arabia khutbah sekali. Bagaimana kalau di kampung itu masyarakatnya bermazhab Syafi'i? Kata Syekh Utsaimin, kalau kau pulang ke kampungmu bermazhab Syafi'i, buatlah khutbahnya 2 supaya tak menimbulkan fitnah.